Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, video ini adalah video lanjutan dari video ibu yang sebelumnya di materi bahasa Indonesia ya nak. Kita masuk ke makanan bergizi sebagai faktor-faktor penunjang dari pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Tadi udah ibu jelaskan kalau makanan bergizi itu ada 5 jenis ya nak. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air ya. Kita akan masuk ke makanan bergizi yang pertama, yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Nah, apa sih makanan-makanan yang mengandung karbohidrat? Makanan-makanan yang mengandung karbohidrat itu anak ibu bisa lihat pada gambar ya. Biasanya makanan yang mengandung karbohidrat ini adalah makanan pokok manusia. Apa saja itu? Ya beras, habis itu nasi itu ya nak, nasi, kemudian jagung, kentang, gandum, apalagi nak? Roti, mie, spaghetti. Nah, itu semua merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan ini merupakan sumber utama bagi tenaga manusia. Artinya, jika anak ibu ingin memiliki tenaga yang cukup untuk dapat melakukan aktivitas serta pertumbuhan dan perkembangan anak ibu menjadi bagus, anak ibu harus makan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, boleh pilih salah satu. Boleh anak ibu makan beras atau nasi itu, kemudian kentang, jagung, roti, atau yang lainnya ya nak, karena itu merupakan sumber tenaga yang paling utama bagi anak ibu. Kemudian makanan yang bergizi juga harus mengandung protein, harus mengandung protein. Apa sih makanan yang mengandung protein itu berfungsi untuk apa sih Bu? Nah, makanan yang mengandung protein itu fungsinya sebagai zat pembangun tubuh. Zat pembangun tubuh itu yang tadi kita telah sebutkan. Makanan bergizi itu dapat menggantikan sel-sel tubuh anak ibu yang telah rusak. Dengan bantuan protein itu, anak ibu bisa segera memulihkan tubuh-tubuh anak ibu yang sakit. Kalau anak ibu sakit, anak ibu perbanyak makan protein dan vitamin nanti ya nak. Karena itu adalah bagian dari mempercepat pergantian anggota tubuh yang rusak. Nah, lalu protein itu ada di makanan apa saja, Bu? Nah, protein itu ada di banyak tempat. Protein itu ada 2 jenis. Protein yang berasal dari hewan dan yang berasal dari tumbuhan. Anak Ibu bisa lihat pada video yang ada di sini. Protein yang berasal dari hewan ya dinamakan protein hewani. Protein yang berasal dari tumbuhan dinamakan protein nabati. Ya nak? Jadi ada 2 jenis protein, yaitu protein nabati dan protein hewani. Kalau protein hewani, artinya protein ini berasal dari hewan. Kalau protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apa saja, Bu? Nah, ini anak ibu harus tahu. Untuk bisa makan makanan yang mengandung protein itu, anak ibu bisa lihat pada gambar ibu. Kalau protein yang mengandung protein nabati itu ada kacang-kacangan ya nak, kacang almond, terus ada chia seed, lalu ada tahu tempe, asparagus, brokoli, jamur, buncis, kacang merah, kacang tanah. Nah, itu semua adalah makanan-makanan bergizi yang mengandung protein. Atau mau kacang kedelai juga boleh. Jadi semua yang ada kacang-kacangannya pada tumbuh-tumbuhan itu biasanya mengandung protein. Dan itu sangat baik bagi tubuh anak ibu ya. Kalau protein hewani yang mana Bu? Daging-dagingan. Semua daging-dagingan pada hewan itu mengandung protein hewani. Apa saja?
Lihat pada gambar Ibu, di situ ada ikan tuna, ada udang, lalu ada hati ayam, ada smoked beef ya, ada daging asap itu ya, terus ada ayam, telur, juga susu. Susu juga mengandung protein ya nak, protein yang berasal dari hewan. Jadi anak ibu tuh kalau makan harus mengandung karbohidrat, juga harus ada mengandung protein. Makanya anak ibu kalau makan itu bukan hanya nasi aja, tapi ada lauk pauknya. Itu penunjang makanan bergizi bagi tubuh anak ibu. Paham ya nak ya? Nah ibu harus makan ikan-ikanan, harus makan daging-dagingan, harus makan juga sayuran yang mengandung biji-bijian supaya melengkapi kebutuhan tubuh anak ibu. Paham ya karbohidrat dan protein? Ibu akan masuk ke makanan bergizi yang berikutnya. Nah, gizi yang berikutnya adalah lemak. Memangnya tubuh kita butuh makanan yang mengandung lemak? Tentu saja butuh, karena lemak itu bukan hanya kejelekan aja nak. Ternyata banyak juga manfaatnya. Lemak itu ada berfungsi sebagai sumber makanan dan cadangan makanan bagi kita. Nih, ketika anak ibu sekarang sedang berpuasa ataupun anak ibu terlambat makan, tubuh kita yang kekurangan makanan itu bisa mengambil cadangan makanan yang berasal dari lemak tubuh anak ibu. Makanya anak ibu perlu makan makanan yang mengandung lemak baik. Nah, apa saja lemak itu? Nah, anak ibu harus lihat. Nih, lemak itu juga ada dua macam. Ada lemak hewani dan lemak nabati. Ya, lemak hewani itu lemak yang berasal dari hewan. Kemudian lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau lemak hewan biasa anak ibu tahu ya nak. Ya ada keju, kemudian ada daging, ada susu, dan yang semisalnya yang berasal dari hewan itu termasuk yogurt juga ya, lemak yang berasal dari hewan. Kemudian lemak nabati, selain dari itu, yang kacang-kacangan tadi, kelapa, kemiri, dan yang lainnya, ya nak. Jadi perlu anak ibu memakan makanan juga yang mengandung lemak baik. Karena semuanya merupakan makanan pendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan diri anak ibu. Jadi makanan kita itu harus lengkap, harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya. Paham ya? Paham insya Allah. Karbohidrat udah, protein udah, lemak udah. Kita masuk yang berikutnya ya nak. Yang berikutnya itu adalah vitamin ya. Tuh anak ibu pernah dengar nggak? Kalau uminya sama abinya selalu tuh beliin vitamin anak ibu. Supaya mendukung perkembangan pertumbuhan dan perkembangan anak ibu ya. Vitamin itu apa sih nak? Vitamin itu adalah zat yang sangat penting bagi pertumbuhan anak ibu. Vitamin itu ada banyak. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin B2, B6, B9, B12. Anak ibu bisa lihat di gambar ibu. Ada vitamin C, vitamin D, kemudian E, K, K, F. Banyak ya vitamin itu ya. Nah, vitamin ini juga paling banyak itu terdapat pada sayur dan buah-buahan. Pada kondisi pandemi yang sekarang ini, kita butuh suplemen vitamin yang sangat banyak untuk memperkuat daya tahan anak ibu menangkal segala macam penyakit. Jadi, anak ibu wajib makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin. Makanan itu boleh mengandung vitamin A, B1, B2, B6, dan yang seterusnya. Anak ibu butuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Apa sih Bu vitamin A itu contoh makanannya Bu? Ya banyak, ada minyak ikan, hati, mentega, apalagi nah. Dan buah-buahan yang mengandung yang berwarna kuning ya. Serta sayuran-sayuran hijau itu biasanya mengandung vitamin A. Yang paling terkenal itu adalah wortel ya biasanya ya nak ya. Wortel, tomat, nah itu buah-buahan yang berwarna kuning itu biasanya mengandung vitamin A. Kemudian vitamin B.
Vitamin B itu ya ada banyak macamnya. B1, B2, B6, B9, B12. Itu berbagai macam ya. Vitamin B itu bisa anak ibu dapatkan dari beras, gandum, telur, hati, kedelai, kacang tanah, sayuran, dan susu ya. Itu semua mengandung vitamin B. Kemudian kalau vitamin C, biasa anak ibu langsung tahu vitamin C. Apa makanan yang mengandung vitamin C? Jeruk. Masya Allah, pintar ya. Jeruk, jambu, pisang. Nah, itu biasanya makanan yang berwarna kuning juga. Itu mengandung vitamin C. Kemudian makanan yang mengandung vitamin D ya nak. Yang mengandung vitamin D itu banyak. Ada minyak ikan, susu, dan yang lainnya ya. Telur juga. Kalau vitamin yang mengandung vitamin E itu bisa sayuran hijau, kacang-kacangan, minyak ikan. Anak ibu bisa lihat pada gambar ibu ada olive oil itu ya, minyak zaitun, kacang almond, habis itu buah pepaya dan yang lainnya ya nak. Vitamin berikutnya ada vitamin K. Nah, vitamin K itu bisa terdiri dari kubis, bayam, hati, brokoli dan yang lainnya ya. Insya Allah anak ibu mengerti ya kalau semua makanan sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan anak ibu. Artinya anak ibu tidak boleh malas-malasan makan sayur dan buah. Jadi kalau uminya masak sayur, dibelikan buah harus dimakan. Karena itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak ibu. Supaya tumbuhnya menjadi lebih baik. Ya nak? Paham ya? Paham insya Allah. Yang berikutnya adalah air. Kenapa air juga diperlukan bagi pertumbuhan anak ibu? Ya karena air juga diperlukan oleh tubuh makhluk hidup. Karena tanpa air, tubuh anak ibu pasti akan kekeringan. Dan di dalam air juga terdapat mineral-mineral yang sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi anak ibu tuh kalau pergi sekolah biasakan bawa botol air minumnya. Jadi anak ibu tidak kekurangan air minum. Harus biasakan minum air putih supaya tubuhnya tidak sampai kekeringan. Paham ya nak? Makanan bergizi kita insya Allah sudah selesai di 5. Karbohidrat, protein, apalagi nak? Lemak, habis itu vitamin, serta air. Berikutnya ada faktor pendukung berikutnya pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu adalah olahraga. Mengapa sih kita semua perlu olahraga? Ya karena olahraga itu diperlukan bagi kesehatan tubuh anak ibu kan. Nah, ada berbagai macam bentuk olahraga ya, anak ibu bisa lihat. Olahraga itu bisa lari, bisa jalan, main voli, renang, sepeda, anggar, sepak bola, bulu tangkis, silat, yang lainnya. Itu semua adalah bentuk olahraga. Olahraga itu merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan badan. Olahraga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, selain olahraga, anak ibu juga bisa rekreasi. Karena rekreasi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi atau berlibur, anak ibu pikirannya bisa terasa santai dan lebih segar. Karena banyak tempat yang anak ibu bisa lihat, sehingga anak ibu bisa lebih rileks atau lebih santai. Jadi olahraga itu diperlukan serta menghibur diri juga perlu. Tapi di saat seperti ini anak ibu belum boleh pergi rekreasi ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Sering-sering anak ibu berdoa agar cepat diangkat wabah kita ini anak ya, karena kita ingin kembali tetap muka sekolah, terus banyak aktivitas yang bisa dilaksanakan kembali setelah pulih negara kita dari pandemi corona ini ya nak. Baiklah, paham ya nak faktor-faktor pendukungnya selain makanan bergizi dan olahraga. Ibu masuk ke faktor yang terakhir. Paham insya Allah ya. Faktor yang terakhir adalah istirahat. Tuh lihat di gambar ibu ya. Istirahat itu
diperlukan bagi semua makhluk hidup setelah seharian melakukan aktivitas. Tidur adalah cara yang paling tepat untuk anak ibu beristirahat. Makanya anak ibu setelah aktivitas satu harian, belajar, main, dan sebagainya, anak ibu harus tidur untuk mengistirahatkan tubuh anak ibu. Jadi kasihan tubuhnya kalau anak ibu main terus, nggak diberikan kesempatan untuk dia beristirahat. Kalau tubuh kita tidak diberi kesempatan istirahat, pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak ibu nanti akan terganggu. Nah, sebelum tidur ada beberapa kegiatan yang harus anak ibu lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Contohnya, anak ibu bisa cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Itu semua merupakan hal-hal yang menjaga kesehatan tubuh anak ibu. Jika tubuh anak ibu bersih, maka tidurnya akan nyaman. Setelah itu, anak ibu sebelum tidur sebaiknya berdoa dulu kepada Allah agar tidurnya nyenyak dan tidak dimimpiin yang buruk, tidak diganggu oleh syaitan. Paham ya nak? Berarti ada 3 faktor pendukung dari apa itu? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi, olahraga, serta istirahat yang cukup. Jika anak ibu butuh pemahaman lagi, anak ibu bisa ulang-ulang video ibu agar lebih paham. Ibu cukupkan video kita kali ini. Ibu berharap insya Allah anak ibu memahami apa yang telah ibu berikan penjelasan. Semoga anak ibu sehat-sehat terus di rumah ya nak ya. Baiklah, ibu tutup video ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.